Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sumber energi panas, konsep perpindahan panas, dan pengaruh suhu terhadap benda. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara-cara perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan energi panas? Ya, energi panas adalah energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pernahkah kamu melihat ibumu memasak air menggunakan panci? Tahukah kamu mengapa air dalam panci dapat mendidih ketika dipanaskan dengan api kompor? Ketika memasak air, panas dari api kompor akan berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut akan berpindah lagi ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan akan mendidih. Peristiwa ini membuktikan bahwa energi panas dapat berpindah. Bagaimanakah panas dapat berpindah? Panas atau kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Ini adalah contoh peristiwa konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel atau zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Umumnya perpindahan panas atau kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Contoh peristiwa konduksi lainnya adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, atau tutup panci yang menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air atau masakan. Dan mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Perpindahan panas yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan panas aliran. Jika partikel atau zat perantaranya berpindah dan mengakibatkan panas atau kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Contoh peristiwa konveksi adalah gerak naik turunnya air pada saat mendidih ketika direbus. Air pada bagian bawah akan terasa panas terlebih dahulu. Air yang menerima panas dari bawah akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak ke atas, dan air yang berada di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa lain yang menunjukkan adanya perpindahan panas secara konveksi adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Hal ini dikarenakan pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan udara yang panas di darat. Angin laut biasanya dimanfaatkan nelayan untuk kembali ke darat pada siang hari. Kebalikannya, angin darat terjadi pada malam hari. Hal ini karena udara di darat lebih dingin dibandingkan udara di laut, sehingga udara di laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan udara yang naik tadi. Angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut.
Contoh konveksi lainnya adalah gerakan balon udara dan asap dari pabrik atau kawasan industri yang membumbung tinggi. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan panas yang terjadi secara langsung tanpa zat perantara. Radiasi disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang menyinari bumi. Tahukah kamu bagaimana panas matahari dapat sampai dan menghangatkan bumi? Matahari sebagai sumber energi panas terbesar di muka bumi terletak sangat jauh, yaitu sekitar 152 juta kilometer dari permukaan bumi. Akan tetapi, kita dapat merasakan hangatnya panas matahari. Hal ini terjadi karena panas matahari dapat berpindah tanpa melalui zat perantara atau dengan cara merambat ke planet bumi. Hal ini juga karena antara matahari dan bumi hanya terdapat ruang hampa, dan atmosfer bumi berisi udara yang merupakan konduktor paling buruk. Adakah contoh lain perpindahan panas secara radiasi? Contoh lain dari radiasi adalah tubuh akan terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Panas dari api unggun dapat terasa sampai tubuh tanpa melalui zat perantara. Jika kita duduk di sekitar api unggun, kita akan merasa lebih hangat karena panas dari api unggun berpindah ke tubuh kita. Selain peristiwa api unggun, contoh lain dari perpindahan panas secara radiasi adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Panas dari matahari akan membuat pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga penjelasannya dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.